Emang kalau kita baca-baca komentar netizen ya kita juga jadi tidak bisa berkomentar apa-apa. Ini maha benar netizen nih ya. Segala komentarnya. Dengan segala komentarnya begitu ya. Tapi terima kasih buat netizen. Ah. Kalau nggak ada netizen kita nggak topik tema ini. Kita nggak silaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Karena cukup menarik sekali ya, trending juga di beberapa platform media sosial mengenai pasca debat Pilpres kemarin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum Bang Habib. Assalamualaikum. Dari Jakarta Timur jangan lupa. Masuk TV lagi. Aduh. Om Dewan masuk TV lagi guys. Biar adil nanti Bang Helmi juga lah. Kemudian Mbak Rustika Herlambang, ini Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat pagi, Pagi, Mbak Mbak. Tika. Pagi. Apa kabar Mbak? Terima kasih sudah datang Mbak. Ya. Oke, kemudian juga ada Bang Hati kalau ini. Oh. Bang Emrus Siombing, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Emrus. Selamat pagi, selamat pagi. Bang Emrus dari pagi ini udah satset dia nih. Betul. Sudah cacat. Kemudian Semangat nomor 3 terus. Oke, dan juga ada Mas Helmi Faisal Zaini, Timnas Amin, jubir Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapilnya NTB. Oh iya siap. Jangan mau Kalau kalah Habib sama bilang Bang kayak Habib. gitu ya kita. Ya Jakarta Timur saya Lombok dapilnya. DPR RI. Jangan lupa. Oke, kita ke yang nggak ada dapilnya dulu deh, Mbak Rustika. Data-datanya kemarin pasca debat ini nampaknya kalau kita lihat medsos juga masih banyak komentar-komentar soal debat kemarin ya. Hasilnya seperti apa? Sentimennya banyakan negatif atau positif nih? Nah, jadi sebenarnya kalau terhadap debat itu sendiri ada dinamika yang luar biasa gitu. Kita tahu kita bicara dalam situasi era medsos gitu, di mana setiap orang itu bisa menyampaikan opininya melalui medsos gitu. Ya. Nah, jadi memang terjadi pergerakan yang luar biasa gitu. Jadi pada saat debat, pasca debat sampai jam 11 malam, pasca debat sampai jam 12 siang kemarin, Masih dan tuh. pasca debat sampai hari ini dan tadi pagi, situasinya tuh berubah Beda-beda total gitu. Dinamis ya. Betul sekali. Kalau kita bisa lihat di data, Ya. sampai update di pagi hari ini gitu, kita melihat bahwa pada tanggal 7 posisinya nomor 1 Anies, kemudian di bawahnya Ganjar, di bawahnya lagi Prabowo. Itu tanggal 7 ya, selama 1 hari. Terus kemudian Pas hari di tanggal debat itu ya? Betul sekali. Hari H. Kemudian di tanggal 8 itu ada lonjakan di kubunya Prabowo. Kemudian Artinya di nomor Prabowo 2 di Anies, posisi? nomor 3 nomor 1 Prabowo, nomor 2 Anies, ketiga Ganjar. Lonjakan Betul. kan banyak yang Sampai mention, pagi banyak lagi. membicarakan gitu ya? Betul sekali. Dan sebenarnya kalau kita ukur, nah itu seperti kita lihat di data di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dari engagementnya atau tingkat interaksi, jadi postingan netizen itu sebenarnya tuh ada giginya nggak sih, ada dagingnya nggak sih, direspon sama netizen lainnya nggak sih gitu. Dan ini adalah hasilnya, kita bisa lihat di data, ternyata engagement tertinggi itu ada pada Pak Habibur Prabowo. Rahman. Betul gitu. Bosnya Pak Habibur. Dan kita lihat juga secara di jumlah mention juga ya. engagement. Nah, Engagement ini ya. kita perlu ada catatan penting ya gitu. Di sini kita bisa lihat di situ angkanya ya, secara engagement Ini itu. pagi ini ya Mbak ya? Ini sampai pagi ini. Oke. Gitu, dari tanggal 7, 8, 9 gitu. Ya. Jadi di tanggal 7 kan kita lihat tuh warna orange-nya. Prabowo itu kan dia paling rendah tuh secara Iya, betul, di bawah tuh ya. Tapi postingan ya, keesokan harinya langsung membubung tinggi kan gitu. Nah, terus kita lihat di data berikutnya itu engagement. Engagement itu yang tadi itu, dan ternyata engagementnya tuh untuk Anies itu ada 6,4 juta. Prabowo itu ada 11,5 juta dan kemudian Ganjar ada 3,6 juta. Oke. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya apa yang membuat Prabowo engagementnya sangat tinggi. Ternyata 10.194 diantaranya berasal dari platform yang namanya TikTok. Oh, dari TikTok. Tapi kan memang TikTok ini kan biasa juga. Habis debat kan itu kan Anies kan sama Caimin. Betul live sekali. di Jadi TikTok. fenomena menarik yang saya lihat itu adalah begini. Pada saat debat itu memang Twitter yang paling menguasai. Oh, Kenapa? Karena Twitter itu adalah salah satu platform media sosial yang digunakan untuk merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Peristiwa yang terjadi. Pada saat di Twitter itu orang tuh menyampaikan, dan itu menjadi salah satu pembentuk opini publik gitu. Ya. Dan kenapa orang tuh senang di Twitter? Karena kan kita bisa tahu yang lain gimana-gimana, dan muncullah dia menjadi trending Twitter. Ya. Nah, ketika dia muncul di trending Twitter, maka dari platform media sosial ini masuklah ke media mainstream. Buktinya apa? Kita lihat kan tagar El Chef muncul gitu kan. Nah, itu tagar apa namanya? Emon-emon, gemoy, dia menjadi trending topik dan muncullah di media mainstream, ditulis di
dimunculkan di televisi. Nah, itulah situasi gitu. Kenapa seperti itu? Nah, sampai jam 12 siang kemarin saya itu buka. Biasanya satu hari jelang pasca debat, Ya. pasti itu yang namanya netizen dari kubu TikTokers itu pasti udah sangat luar biasa. Tapi kemarin sampai jam 12 kok sepi aja gitu. Sepi aja gitu. Kenapa? Nah, Kenapa tuh Mbak? justru di situ, nah ini kan yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena kalau kita buka nih di data debat kemarin, isu yang paling besar dibicarakan itu apa? Ternyata adalah sesuatu isu yang sangat serius sekali gitu di Nggak kena isu-isunya langsung gitu. ke masyarakat. Seperti soal Gaza, kemudian soal alutsista, soal anggaran, soal utang gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sangat serius gitu. Sementara TikTokers itu kan dia Lebih banyak santai, sesuatu ceria, yang apa? ceria, Fun ringan, aja. fun gitu. Kalaupun politik, biasanya politik yang sudah dikemas menjadi sesuatu yang menarik gitu. Itu sebabnya selama ini kan Anies kan banyak bermainnya kan di Twitter. Dia mencoba untuk masuk ke wilayah TikTok Ya. dan itu berhasil mendapatkan audiens banyak gitu. Ya. Nah, kemarin nih menariknya apa? Yang mendukung Pak Prabowo itu kebanyakan itu dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan, Pak. Oh gitu. Nah, para perempuan ini dia tuh munculnya kebanyakan di TikTok juga dan dia mempertanyakan gitu. Kenapa sih kok debat pada pada ngeroyok nyerang, pada ngeroyok Pak Prabowo gitu. Kasihan banget ya Pak Prabowo dikeroyok. Nah, situasinya tuh seperti itu. Jadi para perempuan itu merasa kok seperti itu dan di situ kelihatan militansinya netizen terhadap 02 itu dua itu adalah bahwa pokoknya apapun yang terjadi di debat saya pilih sana gitu. Nah, sementara Berarti lebih positif ya sentimennya ya? ya akhirnya positif karena ada dukungan terhadap itu gitu. Nah, Oke. sementara kalau kita lihat dari debat kemarin secara kualitatif nih ya, itu yang paling mendapatkan sentimen positif dan netral itu ada Ganjar. Ganjar, oke. Karena dia dianggap sebagai orang yang tiba-tiba muncul baru dan kebaruan dari gaya bajunya gitu ya. Oh, oke. Statementnya dia lebih berani, kemudian ya dia bicara dengan data, itu kan berbeda dengan Ganjar yang dianggap sebelumnya Sebelumnya. gitu. Memang dia posisinya agak ini. Nah, itu adalah di Itu yang positif. Positif. Yang negatif? gitu. Tetapi gitu kan Ganjar udah mulai menyerang. Pokoknya kalau Ganjar menyerang itu terus kubu yang lain ngerasa, ih kenapa Ganjar ikut-ikutan nyerang gitu. Terus, nah itulah yang mengakibatkan tapi kenapa Ganjar itu bagus tapi secara jumlah pemberitaan sama engagement kecil karena media sosial itu sama seperti media. Bad news is good news gitu. Oke, baik. Ini tadi sudah disampaikan ya paparannya oleh Ya. Mbak Rustika. Bang Habib, Bang Emrus, Bang Helmi, kita tanggapi ya. Oke. Usai jeda berikut kami akan kembali. Siap main. Oke, kembali lagi. Tadi sudah membaca mengenai data-data yang disampaikan Mbak Tika. Tapi saya mau ke 01 dulu ya Bang. Sabar dulu ya Bang Habib ya. Diurut. Diurut dong Bang Helmi. Ini melihat Anies waktu saat debat memang udah all out banget ya. Nampaknya juga banyak serangan-serangan yang dilakukan ke 02. Tapi justru ini menjadi kelebihan benefit juga di media sosial untuk 02 ini. Tanggapannya? Ya, tidak ada masalah karena begini, kan topik pembicaraannya terkait pertahanan keamanan. Yang notabene Pak Prabowo kan posisinya existing sebagai Menteri Pertahanan. Jadi apa yang disampaikan Mas Anies itu adalah mengkritisi kebijakan selama 4-5 tahun ini gitu. Nah, kan apa yang disampaikan Dan ranking 11 dari 100 itulah ya mungkin ya. ya, Pak Ganjar juga memberikan penilaian skor ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Prabowo misalnya, kalau saya jadi presiden saya akan memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI. Nah, itu kan lalu dibalik bertanya oleh Mas Anies. Nah kan sebetulnya harusnya sekarang sudah bisa dilakukan. 4 tahun itu sudah bisa ya. 4 tahun seharusnya sudah bisa itu. Kenapa ini masih diakan lagi kan begitu. Jadi tidak ada masalah karena saya kira nanti Mbak Tika juga akan memberikan, ini kan per hari ini, besok orang Bisa beda lagi gitu ya. masyarakat milenial kan sekarang netizen semua semakin cerdas ya. Ketika ada perdebatan di publik tentang data dan seterusnya, mereka bisa mengkonfrontir melalui googling dan seterusnya. Contoh misalnya ketika Mas Anies mempertanyakan lahan ya, 320.000 hektar itu. Kan orang menganggap ini sebagai serangan yang bersifat pribadi. Personal. Tapi ketika melihat flashback, ternyata Pak Jokowi juga pernah mempertanyakan hal yang sama kan kepada Pak Prabowo ya. Dan
Ini kaitannya dengan bagaimana keadilan bagi prajurit yang sebagian prajurit mereka masih rumahnya ngontrak, ya, masih belum sejahtera dan seterusnya. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Anies dalam debat, saya kira kita bisa melihat sebetulnya bahwa banyak sentimen positif ya terhadap Mas Anies karena berhasil menyampaikan apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik ya. Misalnya soal bagaimana sih sebetulnya penggunaan alutsista. Kemudian pertanyaan yang paling penting lagi adalah terkait dengan minimum essential force ya. Ini kan standar pertahanan dari sebuah negara yang akan berakhir di 2024 dan itu tidak terlaksana dengan baik ya. Nah, jadi kalau standar pertahanan kita itu di mata internasional sangat buruk sekali, itu negara lain bisa mengatakan, wah kamu nggak punya persenjataan ini, kamu kalau saya serang pakai ini saja sudah selesai kan begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sangat prinsipil sekali, hal yang sangat mendasar, yang menurut saya publik harus tahu. Ini kan debat capres ini kan bagian dari proses edukasi kepada masyarakat, sekaligus tentunya menyampaikan program dan visi misi dari capres. Tapi Bang Helmy bertahannya cuma hanya 12 jam, koreksi kalau salah ya Mbak Tika ya? Ya kurang lebih. Sampai 12 jam. Iya 12 jam bertahan, sentimen positif yang Anda maksud itu. Gitu. Ya, kita masih akan menunggu besok kan, dan ini kan masih akan dinamis sekali ya memang ya? Ya, dinamis sekali. sangat dinamis sekali. Ya. Contoh ketika Mas Anies pertama kali menggunakan platform TikTok, kan luar biasa kan, glorifikasinya ternyata sampai 150 juta ya engagementnya. Ya, jadi ini masih sangat dinamis sekali. Ya. Oke, Bang Habib, respon Anda? Oke, jadi gini, apa kalau Mbak Tika cek di medsos, di media, di online, Habibur Rahman cek fakta, cek lapangan. Ya kan kemarin itu kan pagi-pagi banyak orang ngomong, waduh gimana debat kemarin, saya langsung cek inisiatif ke beberapa titik. Yang saya temukan persis yang tadi disampaikan oleh Mbak Tika. Apa itu? Soal timbulnya efek empati dan simpati ke Pak Prabowo karena terkesan dikeroyok, ya kan? Waduh, ibu-ibu ada, Ibu Sri, namanya Sri Wulandari ada di IG saya dicek ya. Saya incognito datang, ya kan? Bu, gimana debat kemarin? Waduh Pak, saya sampai pengen nangis Pak. Kenapa pengen nangis? Iya, Pak Prabowo kok digituin amat, dikeroyok begitu gitu kan? Nah itulah yang memang terjadi saat debat. Yang paling dirasa publik nggak fair ketika Pak Anies dengan Pak Ganjar sama-sama membuli soal Pak Prabowo. Seharusnya mereka berdebat seharusnya ya, gitu ya. Iya, itu kan di sesi di mana Pak Prabowo tidak bisa berinteraksi. Ya, kan dianggap publik nggak fair dong. Membahas sesuatu lalu di downgrade orang sedemikian rupa. Angkanya kan bahkan terkesan olok-olok ya. Pak Ganjar itu kan pertama ngomong Polri hukum penegakan hukum 5 ranking 5. Lalu kan kemarin sempat diralat nih oleh para jubir-jubirnya ketika mereka kembali ingin melekatkan Pak Jokowi di citra mereka. Tapi kemarin dipancing Pak Anies menyampaikan lagi. Yang lebih olok-olok lagi disampaikan Pak Anies, ya kan? 11 dari 100. Saya ingat Pak, waktu pertama kuliah di Unila dulu. Dapat nilai 7. Wah, ini keren nilai 7. Ternyata 7 dari 100 gitu kan. Jauh ya kan, jadinya. Ya. 0,7 ternyata nilai saya. Pengantar ilmu hukum gitu apa gitu kan. Nah, jadi gini, artinya apa? Ya, ini kan lebih ke olok-olok. Karena kan di situ di Kemenhan itu kan orang ada TNI, ada Polri. Orang tahulah betapa besarnya jasa Polri dan TNI misalnya di pandemi. Kita bisa selamat dari pandemi itu kan karena prajurit-prajurit TNI dan Polri yang turun membantu masker, bantu dorong warga buat vaksin dan lain sebagainya. Mereka sendiri keluarganya ada berapa juta. Itu kan. Jadi ketika dengan judgement yang seperti itu memang terlihat waktu show keren, seolah keren. Ya kan dia bisa mengolok-olok ya kan? Sentimen positif. Iya. Tetapi ketika publik menilai, mencerna, maka timbullah yang saya bilang, saya 3 atau 4 tempat. Jadi dari pagi, siang, sore saya keliling Jakarta Timur di 3 tempat yang berbeda, kurang lebih yang saya temukan begitu. Emak-emak ya kan, yang menyamperi saya, kan udah terkenal gara-gara di TV One, walaupun incognito, wah ini Bang Dewan Habibur Rahman gitu kan. Bang kok begitu sih Pak Prabowo ya kan? Ya di Lombok ya kan. Om Dewan juga. Ya kan? Om Dewan tempatnya. Oh Om Dewan itu kok gimana Pak Prabowo? Ya. Kasian banget sih ini salam saya pengen ketemu Pak Prabowo. Sampai seperti itu. Strategi ya Bang ya?
biar aja deh saya diserang, dikeroyok gitu maksudnya strategi. Enggak. Pak Prabowo itu kan orang paling genuine ya, apa yang dia sampaikan ya apa adanya ya. Misalnya soal hal-hal yang tidak bisa Jadi blessing secara in lugas disguise gitu ya Bang? ya namanya kan rencana Allah, takdir Allah itu kan bisa macam-macam ya kan. Iya. Kita seolah tersudut tetapi ada rencana yang lebih baik. Ya, kalau takdir Allah mah kan 14 Februari. Ya kan Bang, misalnya, ya kan gini, apa namanya soal hal-hal yang nggak bisa dibuka. Kita tahu, Bang Helmi tahu lah, ya kan ketika Data-data, rapat, ya kan ya. RKA-KL, Anggaran. Rencana Kerja Anggaran, Kementerian Lembaga, Komisi 1 itu tertutup gitu kan ya. Jadi hal ihwal misalnya pesawat bekas kenapa, beli bekas dan lain sebagainya itu memang nggak bisa dibuka. Nah, itu yang publik kasihan oleh Pak Prabowo. Jadi timbullah rasa empati dari kemarin. Iya, yang saya lihat secara Serangan-serangan fakta. yang Kalau Mbak seakan-akan- Tika kan di medsos sebenarnya ternyata nyambung, gitu loh, paralel. Coba Ya, kita ke saya Bang cek Emrus. darat. Bang Emrus, kalau melihat kemarin sentimen negatif ke Ganjar nampaknya cukup kecil ya Mbak ya? Ya. Ya, ini tanggapannya seperti apa? Tapi juga di sisi lain justru kemarin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dua kubu ini justru mendapatkan benefit juga dari Justru itulah publik kita sudah sangat kritis gitu ya, kritikal. Ya. Jadi mereka memberi respon yang kualitatif. Karena kalau kita lihat misalnya data tadi yang disajikan beliau itu kan data kuantitatif. Ya. Kita belum tahu kontennya, isinya. Maka di dalam komunikasi kita kenal istilah analisis netral, positif dan negatif. Kemarin begitu periode pertama juga bahwa Ganjar dapat respon positif loh, tertinggi hampir 60% gitu ya. Kemarin mendekati 80%. Artinya apa? Pemimpin telah datang yang berkualitas. Jadi kita tidak boleh lagi terjebak kepada sekedar elektabilitas. Maka terus terang saya mengkritisasi misalnya katakanlah para surveyor harusnya menonjolkan kualitas. Pemimpin kita berkualitas atau kuantitatif. Nah, di sini suatu dilema yang harus kita diskusikan. Kemudian soal dinamika tadi turun naik, itu memang demikian. Artinya tidak ada fenomena komunikasi, termasuk perbincangan dengan media konstan, pasti dinamis. Ya. Tetapi saya harus kritisasi juga bahwa pemilik akun sosial bisa satu orang memiliki 2, 3 atau sekian. Bahkan bisa digerakkan dengan robot, bisa digerakkan dengan apa itu computerized. Ya. Jadi misalnya bisa ini analis komunikasi. Bisakah satu orang gitu ya di depannya ada komputer, di situ bisa ratusan atau berapa sosial yang bisa dikendalikan. Bisa Dan mereka berdialog seolah-olah disetting sedemikian rupa. Ini lemah, ini kuat, lalu lama-lama ini yang dijatuhkan. Itu harus kritikal kita. Tetapi saya melihat bahwa Jadi ada gerakan dari 02 nih untuk di media sosial menurut Anda? saya tidak menyebut, tidak boleh, menuduh nggak boleh. Karena kalau saya sebut nanti aku diserang mana datanya katanya. iya, Soalnya oke. saya mengutip capres Anda, sebut saja Mas Anies, jangan ragu-ragu. Betul, nggak apa-apa. Anda sebut aja Bang. Dalam perdebatan itu. Tapi tidak boleh saya sebut kalau saya tidak ada datanya. Artinya apa? Bahwa seperti itu bisa dimobilisasi. Itu real gitu ya. Nah, oleh karena itulah harus hati-hati kita. Dan hati-hati melihat isi komunikasi. Termasuk sosial media. Itu bisa memberikan suatu supporting, semangat dan lain-lain. Bisa juga menjatuhkan, bahkan bisa orang bunuh diri. Tapi tadi kata Mbak Tika Iya. juga ada yang organik kok di platform TikTok. Betul, boleh saja ada yang organik, tetapi ada juga non-organik. Artinya bisa digerakkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Bagi kami di tim Ganjar Mahfud, yang penting kami menunjukkan suatu karya yang berkualitas. Harus jujur kita katakan, perdebatan kemarin secara kualitatif diperbincangkan di ruang publik adalah the best itu ya, adalah Ganjar. Kenapa? Dia mampu memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat operasional. Misalnya kita ambil contoh, katakanlah tentang Palestina. Saya kira Ganjar sangat tegas. Dulu kan sudah menyatakan bahwa tentang Piala Dunia itu kan, dan kemudian kenyataannya Palestina menyerang, Israel menyerang. Ini artinya kita berpendapat. Ya terlihat dari sentimen positif di awal juga memang tinggi kita untuk Ganjar, berpandangan secara kualitatif, secara ideologis, tidak sekedar elektoral. Kemudian Ibu, bahwa kalau kita lihat misalnya lah katakanlah alutsista, kan sudah dibicarakan oleh Pak Joko Widodo tadi, bahwa tidak bisa semua dibuka. Saya setuju tidak bisa dibuka, tetapi kita harus kategorikan. Berarti pandangan Pak Joko Widodo bersama saja menyetujui ada yang boleh dibuka, ada yang tidak boleh. Buka yang bisa dibuka. Yang ditanyakan oleh Ganjar ke Prabowo adalah yang boleh dibuka atau tidak dibuka? Data, kan ditunjukkan datanya. Ini, bisakah kamu bantah? Kira-kira begitu loh. Tidak terbantahkan karena data yang ditunjukkan. Oleh karena itu, kalau dikatakan misalnya ada berpandangan orang diserang gitu ya, saya sangat tidak tepat. Arti katakanlah Anies atau
Ganjar disebut Anda menyerang. nggak Bukan. setuju ngeroyok Prabowo nggak ada nggak? Tidak. Kenapa? Berbasis data atau tidak? Oke. Ya, kalau berbasis data itu bukan menyerang. Biasa itu dalam dialektika, Baik, argumentasi dan debat. Oke, nanti kita juga tanya ke Mbak Tika, apakah ini memang kebanyakan organik atau non-organik begitu ya. Tapi kita tahan dulu, kita Baik. kembali saat lagi tetap bersama kami. Kita langsung ke Mbak Rustika menjawab pertanyaan yang menggantung tadi Mbak. Ini kebanyakan Organik, memang ya, organik. organik atau non-organik. Kayak sayur, ya. sayur. Maksud Iya. dalam arti Lebih tadi sehat yang apa organik memang ya, Mbak? benar bisa ada mobilisasi di situ? Ya, jadi tadi kan data itu tadi saya sampaikan, ada yang secara jumlah postingan, ada yang secara engagement. Kalau secara jumlah postingan itu sangat mungkin ada yang namanya robot gitu atau bot gitu ya. Dan itu ada sesuatu yang biasa gitu ya di media sosial gitu ya. Jadi memang penggunaan teknologi gitu ya untuk bagaimana satu isu itu bisa disampaikan gitu. Jadi kalau kita bisa bicara niat baiknya ya gitu untuk mengkampanyekan lah gitu. Nah, tapi di sisi lain memang akun-akun ini kan akhirnya secara kredibilitas dia menjadi kurang gitu. Nah, itu sebabnya kita juga menghitung berdasarkan atas engagement yang kita lihat dengan formulasi khusus sehingga akun-akun yang seperti bodong atau akun-akun yang yang seperti itu tidak bisa masuk ke dalam itu kita gitu. Jadi betul-betul kita lihat apakah ini dia punya power atau enggak gitu. Kita lihat followersnya seperti apa, karakternya seperti apa, seperti itu. Mbak Tika, saya mau Mbak Tika mention dong ya beberapa hal yang kenapa Anies Ganjar itu kok melambung tinggi ya sesaat setelah debat berlangsung begitu, dan sentimen negatif juga tinggi juga untuk Prabowo. Itu di part-part yang mana aja? Kalau saya sih boleh nebak sih, mungkin ketika Pak Prabowo nggak tahan juga akhirnya dia melemparkan lontaran ke Pak Anies. Di situ poinnya juga. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi juga ada data yang saya kirim ya. Saya ingin memperlihatkan data yang namanya media sosial dan engagement itu situasinya tuh sangat dinamis. Jadi mulai dari tahun yang lalu gitu ya, dari Januari tahun ini ya, tahun lalu berarti ya, sampai Januari tahun ini tuh dinamikanya tuh luar biasa. Dulu tuh Ganjar tinggi, kemudian dia pertamanya pernah Anies tinggi, kemudian Ganjar naik, kemudian Ganjar turun, Prabowo tinggi. Nah, tetapi gitu ya, 1 minggu terakhir itu ternyata tiga paslon itu betul-betul tuh rengket banget kalau dalam Ketat banget gitu. Ketat sekali gitu. Persaingannya sangat ketat sekali gitu. Nah, misalnya Anies biasanya agak di bawah karena Anies banyak bermain di Twitter, sementara engagement tertinggi itu ada di TikTok, Instagram gitu kan. Akhirnya mulai live lah. Akhirnya dia mulai live di TikTok. Nah, mulai di situ Anies langsung mendapatkan proporsi yang cukup tinggi gitu. Dan situasinya tuh sangat ketat sekali gitu. Nah, sementara itu lah ya beda-beda tipis gitu ya. Betul gitu. Nah, sebenarnya kalau di Ganjar itu sebenarnya dia lebih banyak sesuatu yang positif gitu ya. Unggahannya itu biasanya nggak begitu banyak, tapi belakangan ini bener-bener persaingannya tuh sangat luar biasa gitu. Makanya pradebat itu kan terlihat bahwa Ganjar itu sentimennya paling sedikit negatifnya gitu. Positifnya sementara gitu, kenapa 1 minggu terakhir itu sentimen negatif ditujukan pada nomor 1 dan nomor 3? Karena netizen itu menunggu pada debat capres nanti apakah ada balas dendam, apakah ada belimbing sayur yang tiba-tiba bisa memenangkan debat kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya yang ditunggu oleh netizen. Nah, itu terlihat ketika Ganjar menyerang Prabowo itu naik kan beliau. Betul sekali. Bahkan itu ya pada saat debat itu kan kita ada live di TV ya. Itu ketahuan per segmen berapa emotion netizennya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat pertama itu kan sejak segmen awal Anies sudah mulai menyerang. Nah, itu udah langsung wah, Anies sudah mulai menyerang gitu. Dan di segmen ketiga itu yang namanya emotion itu, ini ada satu hal yang sangat anomali sekali di dalam media sosial gitu. Jarang sekali terjadi kecuali pada masa Ahok ya. Itu adalah emotionnya tuh sad, nangis gitu. Jadi di situ banyak sekali emotikon nangis dan dia menyatakan, aduh ini kenapa sih kok pada nyerang. Netizen tuh nggak suka kalau terlalu diserang gitu, terlalu menyerang gitu. Karena dianggap kok ini kok jadi kayak semacam kenapa sih kok Anies nyerang terus ke dia gitu loh, terus menerus gitu, semuanya tuh selalu nyerang-nyerang, jadi kayak kesannya tuh memojokkan gitu. Jadi netizen itu di segmen ketiga tuh kelihatan sekali emotion terbesarnya. Sudah ada perubahannya di situ. Perubahannya tuh kelihatan seperti itu. Jadi Bang Helmi, Bang Emrus,
Tidak ke Bang Habib tentunya ya, karena dia kan yang diserang. Nanti Bang Habib ya. Padahal yang ditunggu masyarakat Jakarta Timur Bang Om Dewan nih. Iya, masyarakat Lombok juga menunggu penyampaian. Oh, ya udah, NTB lu mainkan. Anda mau pakai teori mana? Kalau Mbak Tika bilang tadi katanya hanya bertahan sebentar saja, di segmen ketiga tuh udah mulai ada iba. Netizennya juga nggak suka terlalu menyerang Empati. begitu. Tapi itu berlanjut ya, artinya tuh sentimen Dinamis, netizen Mbak. itu sangat dinamis gitu. Tapi ternyata emang sampai di akhir itu namanya medsos ya gitu. Ya. Jadi kalau itu tuh seksi kan dia selalu memberikan komentar, makanya Gimana, Bang Helmi? terbanyak di Ya. Twitter gitu. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa ini kan per hari ini ya, kita masih belum lihat perkembangan besok ya. Dan kan sering Mas Anies katakan bahwa ya kita balihonya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Tapi yang ada adalah ide dan gagasan. Jadi kita kaya dengan ide gagasan. Dan kita memiliki harapan untuk adanya perubahan. Jadi Mas Anies justru ingin membuktikan bahwa dalam debat capres adalah paslon yang sejak awal memiliki banyak harapan untuk kita bisa berubah. Jadi itu. Kenapa kemudian menyampaikan skor seperti itu? Ya, karena memang dari indikator-indikator yang disampaikan, yang ditanyakan, ya, kan dari 3 paslon ini kan yang incumbent, yang memang Yang petahana itu ya, Bang. ya petahana ini Dan kan bidangnya juga itu. ya temanya tentang pertahanan keamanan, yang incumbent yang existing sedang berkuasa pemerintah kan Pak Prabowo. Ya. Jadi Tapi kok tega sih 11 gitu loh angka. ya karena indikator pertahanan yang paling minimum itu saja tidak terpenuhi kan. Ya. Jadi kan kalau terpenuhi mungkin beda lagi ya. Kemudian terkait dengan food estate juga disampaikan. Itu juga dianggap sebagai kegagalan. Jadi kan banyak indikator-indikator itu yang juga Pak Prabowo tidak bisa menyampaikan data di situ, maka menimbulkan apa yang disebut sebagai bahwa apa yang selama ini menjadi pertanyaan publik ya, itu sudah tersampaikan. Dan saya kira kalau dikatakan hanya Anies yang menyampaikan Mas Anies kepada Pak Prabowo, enggak juga kan? Ketika Pak Prabowo mengatakan Anda tidak layak Nah, ini yang nih. menyampaikan soal etik, Anda posturing, Anda menyesatkan, itu kan juga sama juga sebenarnya menyerang juga kan sebetulnya, ya, pribadi juga itu. Tapi ya ini debat, saya kira semua menjadi orang menjadi maklum karena ingin menyampaikan. Boleh dong. Boleh. Boleh nggak ya? Dari satu kedua gitu ya. Ya kan, ini apa kan betul kata Mbak Tika, netizen itu kan sambil nonton, sambil googling, sambil cek lagi, misalnya gini, yang soal 700 triliun beli alutsista. Kan ternyata itu nggak benar ya, langsung dibantah. Besoknya ada semacam aplikasi cek fakta. Itu aliansi jurnalis independen koalisi sama masyarakat anti hoax. Mohon maaf ya Bang Ya. Kenapa besoknya Bang? Ada Bukan, narasi bukan. besoknya gitu. Bukan. Kenapa Ini ini saya mau- on that day gitu loh, Bukan, Bang? itulah yang terjadi saat ini dinamika. Jadi aliansi cek fakta ini semacam cara masyarakat sipil untuk mengecek dan menyampaikannya ke publik, lalu diposting secara official di kantor berita Antara. Ya. Ternyata kan nggak benar, diulas jelas gitu kan ya, detail kalimatnya Pak Anies disebutkan, lalu dibandingkan dengan fakta ternyata nggak benar. Kemudian juga soal 350.000 bagus tuh Bang. hektar tersebut. Juga kan ada cek fakta di masyarakat juga seperti itu. Ternyata kan nggak benar, sangat tidak benar. 350.000 itu kan perusahaan waktu itu Ya. ya di tahun sekian. Faktanya kalau Anda cek di LHKPN yang dimiliki, kan bahasa Pak Anies kan memiliki ya kan, dimiliki Pak Prabowo itu kan cuma berapa puluh hektar, dan itu tidak ada relevansinya dengan situasi prajurit yang ngekos dan lain sebagainya, karena itu diraih dengan cara-cara yang sah, legal, halalan, Ya, maksudnya thayyiban. Pak Anies, kenapa nggak hektar yang luas itu berikanlah Bukan. kepada prajurit? Nah, ini kan isu yang sudah lama ya, isu sejak tahun 2014 ya. Sebelum tapi Pak prajurit Anies juga belum ada tempat tinggal loh. nanti dulu. Sebelum ya kan Pak Anies didukung, kemudian Pak Anies didukung oleh Pak Prabowo. Itu kan kemudian yang juga timbul persoalan etik, ya kan ya. Ini orang dibantu Pak Prabowo, dibiayai juga dengan dana
kekayaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo tersebut, ya kan ya. Ini orangnya siapa? Pak Anies, ya kan ya. Itu yang drama yang dilihat oleh publik. Jadi lebih ke personal gitu ya. Ketika debat begini melakukan serangan-serangan yang tendensius sejak debat pertama loh. Ya. Ya kan soal MK kan ditanyakan sejak debat pertama. Ini kayak soal keamanan, pertahanan keamanan, bilang lagi soal MK. Padahal publik mengikuti MK itu. Ya mungkin strateginya nomor satu seperti itu. Nah, makanya akhirnya kan berakibat buruk pada beliau kan. MK itu kan sudah dikuliti oleh publik, nggak ada soal intervensi di MK. Lalu ada putusan nomor 141, ada putusan 131 yang diputus 8 hakim MK tanpa Aman Usman, tetapi menguatkan kepada Anda juga Bang Habib, kepada makanya Pak Prabowo juga. Enggak, kan maksudnya sentimen negatifnya tertinggi. Enggak, akhirnya kan masyarakat setelah debat dia googling, dia searching, dia cek fakta, dia dapat juga masukan, akhirnya seperti disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Tapi nggak seperti yang disampaikan Bang Emrus, ini ada mobilisasi karena gitu. setelah ini debat kan ini Mbak Tika bilang barusan kan kalau dia engagement nggak mungkin bots itu nggak bisa melakukan apa namanya terlibat pembicaraan, nimpali percakapan kan, ditimpal lagi. Kalau bot itu gampang, kita komen dia kita balasannya pasti nggak ada lagi karena dia bots gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Saya nggak sepaham Mbak Tika. Tapi kenapa sih sampai Pak Prabowo kayak meledak juga akhirnya ya begitu loh? Oh enggak. Ya kan itu kan tadi Profesor Anies Bang gitu Helmi mengatakan seperti itu. Ya itu kan versi Bang Helmi ya. Bukan versi Bang Helmi, itu nyata kan dilakukan oleh Prabowo. Tapi yang dilihat publik, yang dilihat netizen, yang dilihat Justru masyarakat simpati kan gitu. seperti itu. Oke. Makanya itu yang saya temukan ketika saya inkognito dari ke masyarakat. Begitu Pak, kasihan banget ya Pak Prabowo ya, bertahan begitu tapi tetap diserang dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat ya. Justru simpati yang timbul di masyarakat begitu bukan ke 03, bukan ke 01, justru ke 02. Saya pikir sangat subjektif ya. Karena menurut saya kalau katakan simpati kepada 02 tidak juga. Buktinya apa? Sentimen positif untuk Ganjar kok tertinggi, gitu ya. Artinya masyarakat juga menilai secara independen. Mereka bisa menentukan yang terbaik. Baru kemudian kalau misalnya katakanlah diksi kita sebut adalah menyerang, ini perlu kita luruskan. Menyerang itu ketika menyampaikan pesan yang sifatnya hoax. Nah, kalau menurut Anda apa jadi? Kalau bukan menyerang apa? Sepanjang itu berbasis kepada data. Kritikan, jadi kritikan. Nah, kritik. Iya, itu bagus, gitu ya. Tidak bisa kita katakan itu sebagai menyerang. Nah, kalau basis kemungkinan data katakanlah salah silap boleh saja, karena dalam satu riset data itu tidak boleh berbohong, itu prinsip. Tapi salah silap boleh. Tapi ada pertanyaan yang juga dicek faktanya ternyata tidak sesuai. Tunggu dulu, cek fakta itu juga perlu kita cek kredibilitasnya. Aliansi jurnalis independen. Sebentar. Betul, bisa independen. Tapi saya harus jelaskan. Tapi harus saya jelaskan. Independen murni manusia tidak ada di muka bumi. Kalau kita belajar secara filsafat, dia ada keberpihakan. Tidak ada perilaku manusia ada di ruang hampa. Dia baik kepentingan. Jadi oleh karena itu, kalaupun cek fakta katanya, kita harus lakukan tidak cukup hanya sekali cek fakta. Cek and recheck. Itulah di jurnalistik kan begitu. Sorry sedikit ya. Tunggu saya teruskan dulu. Oleh karena itulah maka kita harus sangat skeptis melihat jangan sampai terjadi generalisasi. Tapi begini Bang Emrus, kalau misalnya kritik terus akan dilontarkan oleh Pak Ganjar, artinya kan ada imbas positifnya kan kemarin itu kan? Betul. Ganjar jadi nomor 1 gitu. Nah sudah siap Ganjar melakukan kritik terus terhadap pemerintahan Joko Widodo? Saya kira siap untuk itu sepanjang itu berbasis Tidak khawatir kalau pemilih-pemilih Jokowi tidak akan memilih Ganjar jadinya? Itu persoalan hak pilih mereka gitu kan. Kita harus beri kemerdekaan itu. Tapi sepanjang itu fakta, karena kita adalah berpolitik ideologis, berpolitik kejujuran, politik kebenaran, tidak politik katakanlah sandiwara kan gitu ya. Kita buka saja. Oleh karena itulah maka Pak Ganjar mengatakan kemarin data itu harusnya pihak Prabowo sekarang mengcounter itu. Misalnya saat itu juga. Saat itu atau bila perlu sekarang kan ditujukan ini data. Sekarang narasikan saja bahwa itu benar atau tidak benar. Kemudian perlu saya tambahkan tadi terputus. Ditambahkannya nanti bisa nggak? Ya, sebentar saja. Singkat aja sebelum kita jeda. Tentang alat alutsista. Menurut saya setuju dengan Pak Joko Widodo, ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Yang tidak bisa dibuka ketika alutsista itu kita produksi dalam negeri. Tapi ketika kita impor, apalagi itu masa berlakunya terbatas, harus transparan. Kenapa data itu ada di negara lain kok? Jadi mereka bisa melihat kondisi alutsista kita, tapi kecuali memang kita produksi, kita bisa rahasiakan. Gitu. Poinnya sudah kita tangkap. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk paslon lain ya, tim ses lain ya maksudnya. Saat lagi tetap bersama kami. 2 menit.
Baik, kita langsung ke Bang Habib. Tadi 01 sudah, tinggal 02 Bang. Tanggapi tadi pernyataan Mbak Tika dan juga dua tim ses lainnya. Ya itu tadi, kalau soal cek fakta yang saya sampaikan, itu kan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang sangat kredibel, Aliansi Jurnalis Independen, Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah, ya, yang bekerja sama dengan 18 media di Indonesia. Ya. Nah itu yang disampaikan tadi. Lalu soal keterbukaan informasi. Kan kita ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya di undang-undang nomor 8 tahun 2006 ya, disebutkan ya, nih saya sebutkan ya, bahwa tidak semua ya, nomor 14 tahun 2008 ya, tidak semua informasi itu bisa disampaikan, ada pengecualian. Misalnya ya, informasi publik yang apabila dibuka ya, diberikan kepada pemohon informasi dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Bang Emrus bilang tadi katanya jadi nggak gini, bisa kok didapat. ya tentu. Apalagi Jadi untuk bukan pembelian alutsista klasifikasinya, impor. ya klasifikasinya bukan persoalan impor atau nggak impor, tapi apakah arahnya nanti bisa ya membuka informasi yang menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ya. Nah, feelingnya Pak Prabowo ya kan ya, kalau soal alutsista dibahas detail kelemahan-kelemahan kita di forum yang terbuka, bukan di forum yang tertutup sebagaimana di rapat-rapat Komisi 1 ya. Nah, ini bahaya gitu kan, orang akan lihat jeroan pertahanan kita dong. Tapi seakan jadi Pak Prabowo Wah, tidak ini- bisa menjawab kalau publik melihatnya. Jadi Nah, itu dia. Kan Pak Prabowo akhirnya bukan tidak mau, menjadi tidak seperti bisa menjawab. bertarung dengan tangan terikat Pak Prabowo kemarin itu. Dia dipukulin tapi dia nggak bisa balas gitu kan. Nah, sehingga inilah yang akhirnya menimbulkan efek publik Simpati. yang paham simpati. Oh, ini Pak Prabowo bertahan sedemikian rupa, tetapi pihak yang menyerang seperti tidak ada empati kan, memaksimalkan waktu dan panggung tersebut untuk terus-menerus menyerang Pak Prabowo dari awal sampai akhir debat gitu loh. Oke, Bang Emrus, tanggapan Anda dari pernyataan Pak Habib? Saya kira saya tetap pada pandangan yang bahwa alutsista itu saya kira harus ada yang kita buka. Misalnya katakanlah Kalau alutsista yang musuh tahu kan, tunggu dulu biar saya jelaskan. Toh data ada sama mereka kok. Kan kita beli dari negara lain. Iya. Ya. Kan mereka ada perjanjian. Ya. Dan mereka bisa, itu data bisa menyebar. Karena bagaimanapun dalam hubungan internasional, hubungan antar negara terjadi nggak kompetisi, direct or indirectly. Jadi data-data semacam ini saya pikir perlu kita buka. Maka selalu saya mengatakan, ketika itu kita produksi, kapal selam kita produksi, maka segeralah kita memproduksi itu semua. Dan peralatan, boleh dong. Negara-negara maju yang dirahasiakan itu adalah alutsista yang mereka produksi sendiri. Tapi ketika mereka beli 5 pesawat tempur dan 10 pesawat tempur, saya kira buka saja. Toh kita kalau beli misalnya katakanlah ada alutsista katakan dengan mereka tidak setuju dengan alat apa bekas ya oke. Bahwa sebagai sesuatu yang katakanlah masa pakainya terbatas misalnya seperti itu. Ya toh kan ada suatu perjanjian dalam suatu tanda tangan pembelian di sana. Baru kemudian kita harus kritisasi ini. Terhadap misalnya alutsista yang masa pakainya lah kita pakai, kalau tidak mau disebut bekas ya, itu biaya. Tapi kalau rapat sama Komisi 1 DPR juga tertutup. Jadi Kecuali kalau kapal selam Palembang boleh terbuka. sampai dong. Jadi itu ya. artinya sepanjang itu kita produksi bolehlah, gitu ya, karena orang lain tidak tahu. Jadi sama kalau ada suatu pernyataan bahwa oh setiap rumah tangga ada rahasianya, betul. Tapi ada enggak sesuatu yang ada dalam rumah tangga kita yang perlu tetangga juga tahu? Misal masakan apa kita, lalu kita kasih tetangga, masak rendang misalnya. Jadi tidak semua. Jadi saya setuju dengan Pak Joko Widodo. Buka saja yang bisa dibuka. Tapi tidak sekedar mengatakan ada yang tidak bisa dibuka, ada yang tidak boleh dibuka. Tidak cukup sampai di situ. Yang bisa dibuka itu bukalah. Biar kita tahu. Tentu. Menurut Anda tunggu. kemarin sama sekali Pak Prabowo tidak memberikan spill sedikit pun begitu? Betul, saya melihat itu. Jadi artinya bahwa tapi ada dasarnya, dibuat saja undang-undang atau peraturan atau apapun. Ini alutsista yang bisa kita buat. Kenapa? Dalam konteks propaganda, dalam konteks perang urat saraf misalnya, kan ada komunikasi kepada negara lain. Sehingga ini loh kekuatan kami. Sehingga orang itu berpikir. Maka sering kita lihat di dalam dunia internasional ada pameran senjata kan. Maknanya adalah ini loh kekuatan kami. Itu yang mau ditunjukkan. Jadi tidak boleh kita sembunyi-sembunyi tentang itu. Ini closing statement ya, kalau boleh. Ya, singkat aja sebelum ke Mbak. Jadi sebagai closing statement saya menyatakan bahwa ini telah datang pemimpin yang berkualitas, yaitu Ganjar dan Mahfud yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Karena persoalan kita adalah persoalan hukum. Ketika persoalan hukum kita atasi di semua sektor nanti, maka 50% pekerjaan kita sudah selesai. 2 menit sudah habis, kita bergeser ke Selmi. Boleh. Ya, sekarang giliran aneh, Bang. Silakan Bang, silakan.
Ya. NTB. Lihat nih. Dapil penting. Ya. Saya Orang silakan. Lombok. Ya, jadi sebenarnya debat capres kemarin itu menurut saya adalah golden time buat Pak Prabowo untuk menyampaikan apa yang selama ini beliau Dan saya pikir Dikerjakan. dimanfaatkan, Bang. harusnya. Misalnya industri pertahanan nasional sebagai industri pertahanan strategis ya. Kita punya Pindad, kita punya PTPA, yang juga beberapa negara luar juga mereka menggunakan ya industri pertahanan kita. Ini kan tidak disampaikan. Ya. Nah kemudian kami juga kalau lihat cek fakta di beberapa media ya, misalnya ketika Mas Anies mengatakan kita kan pertahanan ini kan juga termasuk salah satunya adalah security cyber, ya, cyber security. Nah itu ketika Mas Anies mengatakan kita mengalami 800 juta serangan digital, itu cek faktanya benar. Ya. Kemudian soal Laut Cina Selatan misalnya, negara-negara ASEAN beberapa dipengaruhi untuk mendukung, itu juga cek faktanya benar. Ya. Jadi sebetulnya data yang mana yang dipertanyakan? Dan kami setuju sekali ya, dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa tidak semua data pertahanan itu bisa diekspos. Ya. Itu sangat berbahaya sekali. Ini anggota Komisi 1 bukan? Bukan ya? Ya saya Komisi 1. Oh, pas dong berarti pas nih. Berarti ini. Paham lah Berarti ya. ada yang bisa dibuka kan gitu kan? Komisi 1. Ya, ya. Saya setuju sekali karena itu berbahaya. Nah, tetapi yang sebetulnya ditanyakan oleh paslon 1 dan 3, ada beberapa yang sebetulnya bisa juga disampaikan. Iya. Ya. Oke. Jadi menurut saya kesempatan kemarin itu tidak digunakan secara baik oleh Pak Prabowo. Sehingga Mas Anies dalam pandangan saya berhasil ya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan publik. Ya. Saya kira itu. Oke. Mbak Tika terakhir dari Anda, Mbak? Jadi saya mengingatkan aja gitu bahwa sekarang kita tuh berada di Ayo Mbak diajarin Mbak nih, Mbak. kita tuh masuk dalam satu era digital gitu ya. Transparansi itu ada di mana-mana. Semua orang punya handphone Iya. dan semua orang bisa memposting di media sosial. Iya. Tapi kita juga harus ingat bahwa di media sosial itu nggak ada tuannya gitu, nggak ada pemretnya ibaratnya seperti itu. Iya. Segala sesuatu Spontan dan bisa lisan. menjadi liar, bisa dimanipulasi. Betul, gitu. setuju. Dan itu sangat berbahaya apabila kita semua masyarakat tidak mau atau tidak mewaspadai juga terhadap media sosial. Kita harus melakukan pemantauan terhadap media sosial karena ternyata dari hasil survei mengatakan bahwa sekitar 30% masyarakat Indonesia itu dia mendapatkan preferensi politik dan memilih itu berdasarkan atas informasi yang dia dapatkan dari media sosial. Dan message-nya adalah hati-hati menyerang seseorang ya. Betul, setuju. Karena yang diserang bisa jadi itu yang nanti justru bakal. Tarik simpati netizen. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Bang Habib. Ya, Bang Habib, Mbak Ya. Tika. Nggak bisa Mas nanggapin Emil. nih. Waduh. Ada yang perlu Anda tanggapin? Ya, dikit ya. Ya, dikit. Singkat saja, singkat Ya, saja. jadi memang Setengah menit. Ya. Jadi memang tidak semua bisa disampaikan secara terbuka, Ya. tapi yang menjadi bahan serangan kemarin itu kan soal kelemahan, Ya. alutsista bekas dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Nggak mungkin kita buka borok kita, ya kan ya, ke publik, yang bahkan ini kan dipantau media internasional Ya, juga, gitu ya. kan. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan bagaimana kejadiannya bisa sampai seperti ini. Itu kan melalui proses, ya kan. Pak Prabowo kan satu menteri, ada banyak menteri. Nggak mungkin dibuka semua lah proses dialektika yang ada di kabinet itu seperti apa. Dan partai-partai di Komisi Ya. 1 tolong juga bantu itu. Ya kan gitu ya Nanti. maksudnya menjelaskannya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Harapannya juga netizen tidak hanya perang di media sosial, tapi datang juga ke TPS. Itu penting. Oh, iya, 14 Ya, Februari. Betul, 14 Februari. Warga Jangan Jakarta lupa. Timur dan NTB Masuk jangan lagi. lupa Waduh, KTP. Jangan lupa ya. Tuh, Bang Helmi Faisal juga Pilih. harus itu. Enggak, kalau Ya. gitu, Pilih Bang, nomor 3. Baik, terima Bang kasih Dewan semuanya. Habibur Terima Rahman. kasih Bapak Sehat Mbak. selalu, Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, kita juga harus jeda dulu sebentar. Kita hadirkan informasi mengenai aktivitas dari kampanye Capres, Cawapres. Sesaat lagi tetap bersama kami.